Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Desa Nelayan Merah Putih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut Prabowo, dari proyek percontohan yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, pendapatan nelayan mampu naik hingga 2 kali lipat. Prabowo menambahkan salah satu model yang dikembangkan oleh KKP disebut Fishing Village Project, yaitu desa sekitar 2.000 nelayan yang direorganisasi dan difasilitasi dengan infrastruktur memadai. Pada proyek itu, pemerintah membangun dermaga sederhana, menyediakan fasilitas produksi es, cold storage, serta panel surya untuk kebutuhan energi. Selain itu, juga ada klinik bersih dan sekolah bagi keluarga nelayan. Prabowo mengungkapkan dengan adanya fasilitas pelelangan, membuat ikan segar dari desa nelayan dapat dijual langsung dengan harga baik. Pemerintah berencana mereplikasi model desa nelayan secara nasional dan telah membangun 65 desa serta ditargetkan pada akhir 2026 mencapai 1.000 desa nelayan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan akan melakukan rasionalisasi jumlah BUMN. Prabowo telah menggerakkan CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200 BUMN. Tak hanya itu, Prabowo juga mengarahkan agar BUMN dikelola dengan standar internasional, mencari talenta terbaik dalam mengelola perusahaan plat merah, serta membuka peluang kepada ekspatriat dalam memimpin BUMN. Sebelumnya, pemerintah juga telah menghilangkan tantiem, pejabat, dan pemangkasan separuh jumlah komisaris di perusahaan BUMN. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menyebut efisiensi manajemen BUMN itu mampu menghemat hingga 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara 8,28 triliun setiap tahun. Kementerian SDM mengungkapkan saat ini terdapat praktik pertambangan tanpa izin atau ilegal di 29 provinsi. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan, berdasarkan laporan yang ia terima, kegiatan tersebut tersebar di 93 lokasi untuk komoditas batu bara dan sekitar 2.380 lokasi lainnya untuk komoditas mineral. Yuliot mengatakan, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Menurut Yuliot, pemerintah kini tengah mengkaji kemungkinan untuk melegalkan sebagian kegiatan tersebut melalui skema izin pertambangan rakyat. Selain penegakan hukum, pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan rakyat. Adapun setelah proses penertiban dilakukan dan izin pertambangan rakyat diterbitkan sesuai ketentuan perundang-undangan, pemerintah akan melanjutkan dengan pembinaan lebih lanjut. Nestle akan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Setidaknya 16.000 pekerja bakal terkena dampak di seluruh dunia dalam 2 tahun ke depan. CEO Nestle, Philippe Navratil, menyatakan PHK ini mencakup 12.000 pekerjaan kantoran untuk menghemat 1 miliar franc Swiss bagi perusahaan 2 kali lipat dari rencana sebelumnya, yakni di atas 4.000 pemutusan kerja yang sudah berlangsung di bagian produksi dan rantai pasokan. Navratil mengatakan Nestle meningkatkan target penghematannya menjadi 3 miliar franc Swiss pada akhir 2027, naik dari target sebelumnya sebesar 2,5 miliar. Sebagaimana diketahui, pertumbuhan penjualan organik perusahaan ini mencapai 3,3% dalam 9 bulan pertama di 2025, didorong oleh kenaikan harga sebesar 2,8%. Upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap ribuan pegawai federal selama penutupan sebagian pemerintahan atau shutdown Amerika Serikat diblokir oleh seorang hakim federal di California. Hakim Distrik Amerika Serikat Susan Elston mengeluarkan perintah kepada administrasi Trump untuk menghentikan rencana PHK di lebih dari 30 lembaga federal. Keputusan ini datang setelah 2 serikat pekerja mengajukan gugatan mengklaim bahwa pemotongan pekerja tersebut ilegal. Dalam putusannya, Hakim Elston yang ditunjuk oleh mantan presiden dari Partai Demokrat, Bill Clinton, mengabulkan permintaan serikat pekerja untuk memblokir PHK sambil mempertimbangkan klaim ilegalitas tersebut. Hakim Elston juga mendesak administrasi Trump untuk memberikan rincian tentang PHK yang aktual atau akan segera terjadi paling lambat akhir pekan ini dan menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mematuhi keputusannya. Sebelum keputusan ini, Gedung Putih pekan lalu telah menyatakan bahwa mereka telah memulai PHK substansial di seluruh pemerintahan.
Sekitar 4.100 pekerja di 8 lembaga telah diberitahu bahwa mereka akan di-PHK. Diperkirakan, lebih dari 10.000 pekerja federal dapat kehilangan pekerjaan karena shutdown yang kini memasuki hari ke-15.